لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Ya, yang pertama adalah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW mengatakan, sesungguhnya kalian ini dikumpulkan di perut ibunya 40 hari sebagai nutfah, sperma atau mani, ya, nutfah 40 hari. Kemudian menjadi gumpalan darah. Jadi dari mani menjadi darah. Ya, kita semua ini dulunya begitu. Ya. Kemudian 40 hari juga. Kemudian menjadi mengeras dia. Dari nutfah menjadi darah, mengeras menjadi gumpalan daging, mudghah yang bisa dikunyah, jadi kecil. Kecil sekian. Daging aja enggak berbentuk, kecil. Yang bisa dikunyah. Kalau dikunyah itu masih masuk. Ya, kemudian dikirim malaikat untuk memasukkan roh ke dalam daging itu, mulai terbentuk tulangnya, kemudian matanya, ya, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu persatu sampai jadilah kita sekarang. Kemudian ditulis 4 hal. Rezekinya, ajalnya, amalnya, dan dia itu termasuk orang yang selamat atau yang merugi. Maka demi yang tidak ada Tuhan kecuali Ia, kata Nabi Muhammad, sesungguhnya kalian jika mengamalkan amal ahlil jannah sudah baik, ahli ibadah, sholat, ngaji, Ramadan, poso, haji, birrul walidain, tapi kemudian sudah tertulis bahwa dia akan memasuki neraka, walaupun antara dia dengan surga tinggal 1 jengkal saja, maka dia akan mengamalkan amal ahli neraka dan mati dalam keadaan seperti itu. Jadi penghuni neraka, walaupun amalnya seumur hidupnya menjadi orang baik. Kalau sudah ditakdir oleh Allah masuk neraka tidak bisa. Dan sebaliknya, ada orang yang mengamalkan amal ahli neraka, maksiat, minum, dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah hampir meninggal, tertulis bahwa dia itu mestinya ahli jannah, maka dia melakukan amalan perbuatan ahli jannah, mati husnul khotimah, dan kemudian dia masuk surga. Dan itu bisa terjadi. Begitu pun yang pernah saya sampaikan dulu, seseorang yang Yahudi suka bantu Rasul, dia tidak Muslim. Di akhir hayatnya waktu mau meninggal, disuruh oleh Nabi, syahadat kamu, masuklah Islam sekarang, ini sudah mau mati kamu. Maka dia pamit ke ayahnya. Kata ayahnya, ati' Muhammad, nurut orang Nabi Muhammad. Nggih Pak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, mati. Jadi sebelum dicabut nyawanya di tenggorokan, mati dalam keadaan bersyahadat. Seluruh hidupnya itu diampuni oleh Allah, masuk surga. Ada yang seperti itu. Dan di antara, ya, dan ini kan menakutkan, ya, menakutkan. Ini peringatan satu di antaranya bahwa kita itu belum berarti sudah selamat ketika kita sudah baik. Gitu. Tidak ada jaminan, gitu. Bisa jadi kita ini waliyadzubillah ternyata kecelik, ya. Kecelik. Tidak sesuai dengan yang kita bayangkan. Kita bayangkan kita itu baik, gitu. Ternyata tidak sama. Bisa juga melihat orang yang kelihatannya buruk, amalnya gak karu-karuan, tapi ternyata dia ahli jannah, kita nggak tahu. Jadi sama sekali tidak ada jaminan bahwa nanti kamu selamat. Tidak ada jaminan. Dari mana ada jaminan? Satu. Yang kedua, kita perlu hitung, ya, di antara lutufnya Allah, di antara rahmatnya Allah, orang yang
bejat berakhir dengan baik itu jauh lebih banyak daripada yang baik berakhir dengan keadaan bejat. Jarang ada orang yang ahli ibadah sholat akhir hayatnya mati dalam keadaan mabuk. Itu sangat jarang sekali kita dapati. Walaupun ada seorang muadzin, ya, seorang muadzin dulu kan tidak pakai sound system. Dia naik ke mimbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari atas kelihatan perempuan Nasrani lagi menjemur pakaian dari atas menara. Kan rumahnya pakai pagar. Kalau dari depan kan tidak kelihatan. Tapi kalau naik di atas kan kelihatan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu Allah. Enak-enak no, Pak. Karena ini ada perempuan yang tidak tahu, dia cuma jemur baju. Nasrani dia tidak pakai hijab. Tidak pakai hijab dia. Kemudian dia begitu. Sudah azan lagi naik lah. Sampai akhirnya dia naik itu semangat. Belum waktunya azan terus cangkruk nih dober di situ. Panas. Pokoknya anak jami ngepe naik dia. Ya, wah ini enggak ada naik. Lihat aja dulu. Azan. Ini si perempuan enggak tahu. Maka suatu saat dia nunggu di depan, diketuk pintunya. Ngapunten, loh, sampean nggih. Saya mau menanyakan anak jenengan. Anak jenengan, saya ingin menanyakan anak jenengan. Kira-kira apa bisa saya nikahi dia? Wah, ya tidak mungkin lah. Jenengan itu Islam banget. Kan sampai ini muadzin. Iya. Sampai kok tahu anak saya? Ya, saya sering mimpi itu. Mimpi ini ngentas kumbaan. Saya sering saya kepingin masuk Islam. Saya ingin menikahi anak jenengan. Anak ditakoni, kamu mau nak menikahi sama muadzin ini? Muadzin. Wah, aku sih oke aja, Pak. Aku sih yes. Cuman dia harus masuk Nasrani dulu. Dia tidak mau lah saya mau masuk Islam. Kalau dia mau ikut agama kita, ya saya tidak apa-apa. Oh ya tidak mau saya. Saya ini muadzin. Kok mau disuruh? Besok adzan lagi. Allahu Akbar, Allah. Mulai kerasa sing wedok. Oh, iku sing ngejak aku rabi. Ya. Tak tahan akhirnya suwe-suwe gini wis. Lebih baik saya masuk Nasrani dulu supaya bisa nikah, nanti saya balik. Akhirnya siapa saya masuk? Kamu ini muadzin. Kok mau kamu? Tidak apa-apa, Pak, demi cintaku padanya. Dengan harapan bahwa saya mau balik setelah ini. Akhirnya dia murtad, dinikahkan, mati, Pak. Terjadi. Lu ada muadzin lu. Makanya tadi muadzin itu juga tinggal nenek menor. Kalau azan di bawah saja. Ini zaman sahabat gini ya, kita ini sahabat FM bukan sahabat Rasul ya. Ada yang seperti itu. Ada, tapi itu ya Allah mungkin tidak sampai 2%. Yang 98% itu orang bejat meninggal baik. Rata-rata begitu. Oh, itu ben nom-nomane, mudanya dulu rusak. Begini, begitu. Dulu mudanya preman itu, Hercules. Sekarang Masya Allah dekat sama habaib, dekat sama kiai. Lah yang seperti itu banyak gitu loh. Yang seperti itu banyak, itu rahmatnya Allah. Dan kalau sampai terjadi dari awal dia itu baik berakhir dengan buruk, pasti dalam perjalanannya itu ada yang tidak benar. Pasti dalam perjalanannya dia beribadah itu ada yang tidak benar. Tidak mungkin orang ibadah benar ke Allah terus dibiarkan seperti itu. Nah, makanya disuruh jaga makan yang halal, disuruh ibadah pakai pakaian yang halal, disuruh pakai begini begitu yang halal. Karena di antara yang membuat seorang itu su'ul khotimah itu makanan yang tidak halal, pakaian yang tidak halal,
ibadah dia, tapi akhirnya tidak baik. Kenapa? Lah perjalanannya dia tidak tahu kalau selama ini tidak halal. Tidak tahu dia. Tidak tahu. Ya, kan menakutkan sekali masalah halal ini. Menakutkan sekali. Sehingga kita tuh diharuskan untuk curiga pada diri sendiri. Apakah saya ini sudah baik? Apakah saya ini sudah diterima oleh Allah? Apa saya ini cuma tipu dayanya setan? Kena tipu dayanya setan. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita dijadikan orang-orang yang selamat. Ya, jadikan orang-orang yang merasa kurang dan berakhir dengan amal kita yang puncak yang terbaik. Ya, dijadikan akhir hayat kita, akhir amal kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والآله